Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3538 untuk pembangunan. Melihat Chen Ping mematahkan formasi dengan mudah, Seng Jiahui merasa jauh lebih rileks. Baik Yan, aku serahkan orang-orang ini padamu, tapi jika orang tua ini dibiarkan hidup, dia masih berguna. Chen Ping melirik Baik Yan dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan misinya. Baik Yan mengangkat sudut mulutnya. Sebagai alam kesengsaraan tingkat ketujuh, akan mudah baginya untuk menghancurkan anggota keluarga Seng ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat kelima, jadi bagaimana jika mereka bergabung? Tetua kedua sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Baik Yan melompat ke arahnya. Jika kita bergabung, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh? Tetua kedua berteriak keras. Baik Yan memandang orang-orang di depannya dan mendengus dingin, akulah yang paling kejam dalam hidupku terhadap kalian yang makan keluar masuk. Aku membiarkanmu mati di bawah cambuk bibiku hari ini. Itu milikmu takdir. Baik Yan tiba-tiba mencambuk-cambuknya, dan seberkas cahaya langsung menyala. Sikat, cambuk ini secepat kilat dan mengeluarkan suara yang nyaring. Tetua kedua dan yang lainnya hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka dan tidak bereaksi sama sekali. Cambuk Baik Yan telah tiba. Ketika cambuk dijatuhkan, keempat biksu itu berteriak, dan tubuh mereka langsung terkoyak. Semua orang berdarah. Jelas sekali mereka dicambuk sekali, tetapi orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah disiksa dan dicambuk berkali-kali. Rasa sakit yang parah menyebabkan keempat orang itu berguling-guling di tanah. Penampilan menyedihkan membuat sesepuh kedua gemetar. Baik Yan tersenyum dingin dan mengeluarkan cambuk di tangannya lagi. Bentak, suara tajam lainnya. Keempat biksu yang berteriak semuanya berhenti berteriak seketika. Mata mereka melebar, mereka sudah mati. Seng Jiahui tampak sedikit tak tertahankan saat melihat adegan ini. Nona Seng, jangan kasihan pada orang-orang yang telah mengkhianati mereka. Mereka hanya akan membuat keluarga Sengmu hancur. Chen Ping membujuk Seng Jiahui. Seng Jiahui mengangguk, dan dia tahu bahwa dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk mengintimidasi seluruh keluarga Seng adalah dengan menggunakan cara yang keras untuk mencegah mereka mengikuti Seng Tiantai untuk menimbulkan masalah. Maka Seng Tiantai sendiri tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Masalah. Apakah kamu ingin mencobanya? Baik Yan melirik ke arah tetua kedua dan bertanya. Tetua kedua tercengang. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia ingin menipu keempat orang ini untuk menahan Baik Yan sehingga dia bisa melarikan diri dan meminta bantuan. Namun di luar dugaan, saat Baik Yan mengambil tindakan, mereka berempat tidak mampu melawan. Tetua kedua berhenti berbicara dan perlahan menundukkan kepalanya. Melihat ini, Seng Jiahui berjalan maju 2 langkah dan berkata, Tetua kedua, di mana ayah dan saudara laki-laki saya di penjara? Tolong bawa saya untuk membebaskan mereka. Kamu telah bersama ayahku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membantu paman keduaku melakukan hal semacam ini? Tahukah kamu berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Sengmu karena konspirasimu? Masih terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Aku akan membujuk ayahku untuk mengampuni nyawamu. Seng Jiahui membujuk tetua kedua. Seng Jiahui tidak ingin terus membunuh satu sama lain seperti ini. Jika tidak, kekuatan keluarga Seng akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, tetua kedua perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada penyesalan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit dingin, jika ayahmu diizinkan untuk terus menjadi kepala keluarga, lakukanlah. Menurutmu keluarga Seng kita masih punya masa depan. Biar ku beritahu, tuan kedua telah mengambil alih posisi kepala keluarga dan telah menghubungi aliansi penyegel iblis. Keluarga Seng akan segera menjadi cabang dari aliansi penyegel iblis. Menjadi jurumudi aliansi penyegel iblis, keluarga Seng akan memiliki sumber daya, serta identitas dan status yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang tidak berani menghadapi aliansi penyegel iblis? Tapi ayahmu telah berulang kali menolak kerjasama dari Demon Ceiling Alliance. Jika kami ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, kami hanya bisa melakukan ini. Tetua kedua tidak bertobat sama sekali, dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar dan itu untuk perkembangan keluarga Seng. Bab 3539, Obsesi. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua,
Seng Jiahui sangat marah hingga giginya gatal. Chen Ping bahkan menamparnya. Bentak, tamparan ini secara langsung mengubah wajah tetua kedua menjadi kepala babi. Kamu benar-benar babi. Aliansi penyegel iblis adalah ayahmu. Mereka membantumu berkembang. Mereka hanya memanfaatkanmu sebagai orang-orang saat ini. Aliansi penyegel iblis telah merekrut banyak sekali pertapa dengan slogan membasmi iblis dan membela jalan. Sebenarnya, mereka tidak berusaha membasmi para penggarap iblis, tapi untuk mengendalikan para penggarap iblis itu dan bekerja sama dengan mereka. Keterampilan apa yang kamu miliki di keluarga Seng? Selain bisa merapal mantra dan jimat, apa yang dilihat oleh Demon Sealing Alliance di keluarga Sengmu? Setelah Anda, keluarga Seng, menyerahkan semua hal yang Anda ketahui kepada aliansi penyegel setan, Anda dapat melihat apa yang akan dilakukan aliansi penyegel setan terhadap Anda. Ini sangat membingungkan. Chen Ping berharap dia bisa menamparkan kedua tetua ini sampai mati. Masih ada orang bodoh seperti itu di dunia. Jika keluarga Seng benar-benar bergabung dengan Demon Sealing Alliance dan menjadi cabang, maka mereka tidak akan memiliki otonomi sama sekali dan menjadi boneka sepenuhnya. Tetua kedua ditampar oleh Chen Ping, matanya penuh dengan keganasan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu di sini untuk mengurus urusan keluarga Seng kita. Sekarang semuanya ada di tanganmu. Kamu bisa membunuh atau memotong-motong sesukamu. Tetapi saya mati demi kesejahteraan keluarga Seng. Saya mati dengan terhormat dan di tempat yang tepat. Cepat atau lambat, keluarga Seng akan mengingat hari ini. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Chen Ping melihat tatapan keras kepala tetua kedua dan langsung kehilangan niat untuk bertanya lagi. Baik Qian, bunuh lelaki tua yang keras kepala ini, bunuh dia untukku, pecahkan kepalanya, dan biarkan aku melihat apakah ada kotoran di dalamnya. Chen Ping berkata dengan marah. Jika bukan karena dia berteman dengan Seng Busi, Chen Ping tidak akan terlalu malas untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga Seng sendiri. Setelah mendengar ini, Bai Qian mengangguk, lalu menepuk kepala tetua kedua. Tidak mau. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru menghentikan Bai Qian, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tetua kedua setia kepada keluarga Seng, dia hanya bingung. Saya juga berharap dia bisa selamat. Saya yakin dia bisa bangun. Seng Jiahui tidak ingin melihat tetua kedua terbunuh. Tetua pertama telah tewas dalam pertikaian internal dalam keluarga. Jika tetua kedua terbunuh sekarang, kekuatan keluarga Seng perlahan-lahan akan terkuras oleh pertikaian internal. Pada saat itu, bahkan jika Seng Busi mendapatkan kembali kendali atas keluarga Seng, saya khawatir keluarga Seng tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Oke, sekarang beritahu aku di mana pemimpin keluarga Seng ditahan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Chen Ping memandang tetua kedua dan berkata, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menghentikan keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Tuan kedua sudah berhubungan dengan aliansi penyegel setan. Dalam beberapa hari, keluarga Seng kami akan secara resmi bergabung dengan aliansi penyegel setan. Tuan kedua mengatakan bahwa selama keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis, pemimpin keluarga dapat dibebaskan. Pada saat itu, kesepakatan sudah selesai dan pemimpin keluarga tidak dapat berubah. Kata tetua kedua dengan nada yang menakjubkan. Chen Ping melihat tatapan lurus dari tetua kedua dan menjadi sangat marah hingga dia menamparnya. Namun, tamparan ini sangat keras. Tetua kedua langsung pingsan. Tuan Chen, Seng Jiahui sangat terkejut, mengira Chen Ping telah membunuh tetua kedua. Dia baik-baik saja, dia baru saja pingsan. Chen Ping menjelaskan, lalu berkata kepada Ji Yun, kunci orang tua yang keras kepala ini. Sepertinya saya harus berbicara dengan Seng Tiantai secara pribadi. Chen Ping tahu bahwa kejadian ini semua terjadi karena Seng Tiantai. Jika ingin menyelesaikannya, Anda harus menyelesaikan Seng Tiantai terlebih dahulu. Ji Yun mengangguk dan langsung mengunci tetua kedua. Untuk mencegah tetua kedua melarikan diri, Chen Ping membuat lingkaran sihir di sekitar ruangan. Meskipun keluarga Seng terkenal dengan lingkaran sihirnya, hampir tidak mungkin bagi tetua kedua untuk menerobos lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping. Bab 3540 disimpan dalam kegelapan. Tuan kedua, itu tidak baik, itu tidak baik. Penatua kedua memimpin orang-orang untuk mengendalikan orang luar itu, tetapi mereka ditangkap dan 4 master formasi juga dibunuh. Seng Tiantai sedang bersiap untuk tidur di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang melaporkan. Mendengar ini,
Seng Tiantai mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah ada lingkaran sihir di sekitar kamar Seng Jiahui? Bagaimana orang-orang itu keluar? Seng Tiantai bertanya dengan heran. Pria bernama Chen Ping juga ahli formasi. Dia dengan mudah memecahkan formasi yang tidak kita duga. Dan Putri Rubah, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetua kedua dan 4 penyihir formasi, bukanlah tandingannya. Seng Jiahui dan beberapa orang mendatangimu sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Pengunjung itu bertanya dengan panik. Jangan panik, situasinya sudah diputuskan sekarang, bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengubah apapun. Aku akan memberimu tanda keluarga Seng sekarang. Kamu segera pergi ke Ye Cheng, serahkan kepada Ye Lian Cheng, dan katakan bahwa keluarga Sengku setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan menjadi sub penguasa. Selain itu, biarkan dia membawa seseorang untuk datang langsung ke keluarga Seng dan mengatakan bahwa sumber daya keluarga Seng kita bersedia dibagi dengan keluarga Ye. Seng Tiantai mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada bawahannya dan memperingatkannya. Orang-orang itu melihat sekilas, lalu mengangguk dan segera pergi. Setelah anak buahnya pergi, Seng Tiantai tidak duduk diam, malah mengeluarkan botol porselen kecil dari samping tempat tidur dan menuangkan bubuk merah. Kemudian gunakan bubuk merah ini untuk membaca mantra langsung di kertas kuning. Setelah menyelesaikan lukisannya, Seng Tiantai meletakkan jimat itu di pelukannya, lalu keluar ruangan dan berkata kepada salah satu anggota keluarga Seng, pergi dan panggil semua anggota keluarga Seng ke aula untuk berdiskusi. Tuan kedua, apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Apakah Anda mengumpulkan semua orang selarut ini? Anggota keluarga Seng bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong itu? Pergi saja jika kamu diberitahu. Seng Tiantai mengerutkan kening, menatap dan berteriak. Anggota keluarga Seng sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali, tidak berani menunda sama sekali, dan memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Tiantai sedang duduk di kursi utama, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu Seng Jiahui membawa Chen Ping dan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Kami dipanggil di tengah malam. Tuan rumah telah mundur selama beberapa hari terakhir, dan tuan kedua tampaknya misterius. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi, kalau tidak kita tidak akan dipanggil selarut ini. Anggota keluarga Seng di bawah semuanya berbicara dengan pelan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam keluarga Seng. Hanya beberapa orang di atas yang mengetahui bahwa Seng Busi, Seng Jiahui dan Seng Jiayue di penjara. Anggota keluarga Seng ini mengira mereka sedang mengasingkan diri. Lagi pula, tidak mungkin bagi Seng Tiantai untuk memberitahu seluruh keluarga Seng tentang hal semacam ini, karena dapat menyebabkan kekacauan dalam keluarga Seng. Pemenjaraan Seng Busi dan lainnya juga dilakukan secara rahasia, dan mereka dinyatakan mengasingkan diri dari dunia luar. Seng Jiahui di sisi lain membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kediaman Seng Tiantai, tetapi menemukan bahwa Seng Tiantai tidak ada di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Seng Tiantai telah memanggil keluarga Seng ke aula. Seng Jiahui merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memperlihatkan wajah jelek Seng Tiantai di depan banyak orang di keluarga Seng, jadi dia bergegas ke aula bersama Chen Ping dan yang lainnya. Melihat Seng Jiahui dan Chen Ping datang, Seng Tiantai bertindak sangat tenang. Jiahui, ini masalah internal keluarga Seng kita. Mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Seng Tiantai memimpin dan bertanya pada Seng Jiahui. Ketika orang lain di keluarga Seng melihat Seng Jiahui membawa orang luar ke ruang pertemuan keluarga Seng, mereka juga mengkritiknya. Nona, ini adalah ruang pertemuan keluarga Seng kami. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Benar. Jika kepala keluarga mengetahui hal ini, kamu harus dihukum. Biarkan mereka segera pergi, ini bukan tempat untuk orang luar. Keluarga Seng ingin orang luar seperti Chen Ping pergi. Bersambung. Bab 3541 Pengakuan yang murah hati. Seng Jiahui mendengarkan diskusi semua orang, wajahnya sangat dingin, dan dia tiba-tiba berkata dengan keras, diam, semuanya. Saya membawa orang ke sini hari ini untuk berbicara baik dengan paman kedua saya tentang kemana keluarga Seng kita harus pergi setelah ini. Mendengar teriakan marah Seng Jiahui, semua orang menutup mulut. Jiahui, apapun yang ingin kamu bicarakan, kamu dapat membicarakannya di depan semua orang di keluarga Seng.
kata Seng Tiantai dengan tenang. Baiklah, saya ingin bertanya kepada paman kedua saya, mengapa ayah dan saudara laki-laki saya harus dipenjara? Mengapa sesepuh yang agung harus dibunuh? Apakah kamu ingin keluarga Seng kita bergabung dengan Demon Sealing Alliance? Apakah kamu ingin mencari posisi kepala keluarga Seng? Seng Jiahui menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan setiap pertanyaan sangat tajam. Semua orang di keluarga Seng tercengang saat mendengar kata-kata Seng Jiahui. Apa? Kepala keluarga ditangkap? Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Bagaimana kabarnya? Apakah tuan kedua berencana memberontak? Semua orang di keluarga Seng berbicara dengan pelan. Mendengarkan pertanyaan Seng Jiahui, Seng Tiantai tersenyum tipis. Jiahui, aku dapat memberitahumu sekarang bahwa aku mengurung ayah dan saudara laki-lakimu semata-mata demi perkembangan keluarga Seng. Keluarga Seng kami mengandalkan mantra dan jimat, tetapi kekuatan kami secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Apalagi dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh wilayah selatan. Apa maksud keluarga Seng kami? Jika Anda ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, Anda harus mencari kerja sama. Apa salahnya bekerja sama dengan Demon Sealing Alliance? Saya pikir banyak orang di keluarga Seng kami ingin bekerja sama dengan Demon Sealing Alliance. Seng Jiahui tercengang, dia tidak menyangka Seng Tiantai berhenti berpura-pura dan langsung mengakuinya. Ini sedikit di luar dugaannya. Bahkan jika kita ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis, itu harus diputuskan oleh semua orang di keluarga Seng kita, dan itu bukanlah alasanmu untuk secara paksa memenjarakan ayah dan saudara laki-lakiku serta membunuh sesepuh agung. Kamu bebaskan ayah dan saudara laki-lakiku sekarang. Jika sebagian besar keluarga Seng ingin bergabung dengan Demon Sealing Alliance, kami tidak akan pernah menghentikan mereka. Seng Jiahui sekarang ingin Seng Tiantai melepaskan ayah dan saudara laki-lakinya terlebih dahulu. Adapun untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance, ketika ayahnya dibebaskan, dia secara alami akan punya cara untuk menghadapinya. Hahaha, aku bisa mendengar perhitungan kecilmu di sini. Seng Tiantai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu memandang semua orang di keluarga Seng dan bertanya, saya ingin mengajak keluarga Seng bergabung dengan Demon Sealing Alliance, apakah Anda bersedia mendukung saya? Semua orang di keluarga Seng saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Situasinya tidak jelas sekarang, dan anggota keluarga Seng ini tidak tahu apakah mereka harus mendukungnya atau tidak. Tapi kemudian seorang lelaki tua dengan sedikit bungkuk dan tubuh kurus masuk dari luar. Saya tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel setan. Sebagai majikan kedua dari keluarga Seng, Anda harus mendukung keputusan pemimpin keluarga. Tanpa diduga, Anda diam-diam memenjarakan pemimpin keluarga dan diam-diam ingin bergabung dengan aliansi penyegel setan. Petik 2. Ini adalah keluarga Seng untuk kita semua, bukan hanya untukmu, Seng Tiantai. Suara lelaki tua itu nyaring dan matanya dipenuhi amarah. Orang tua itu adalah kepala pengurus keluarga Seng meskipun dia bukan anggota keluarga Seng, dia telah melayani beberapa kepala keluarga Seng. Paman Panjang, melihat lelaki tua itu, Seng Jiahui langsung senang, dan matanya menjadi lembab. Nona, tolong jangan khawatir. Saya tidak tahu hal sebesar itu terjadi pada keluarga Seng. Selama orang tua saya masih hidup, keluarga Seng tidak akan diizinkan bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga. Tidak ada yang bisa dihancurkan. Longbo menghibur Seng Jiahui. Ketika Seng Tiantai melihat lelaki tua itu masuk, ekspresinya akhirnya tidak lagi tenang, tetapi menjadi sedikit jelek. Aku juga tidak setuju bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Lebih baik lepaskan kepala keluarga dulu. Ya, lepaskan kepala keluarga dan diskusikan masalah lainnya. Lepaskan tuan rumah. Setelah semua orang di keluarga Seng melihat Longbo, mereka mulai sangat mendukung Seng Jiahui. Terlihat bahwa Longbo ini memiliki status yang tinggi di keluarga Seng. Bab 3542. Bisakah saya mendukung Anda? Seng Tiantai berdiri perlahan dan melihat semua orang berteriak untuk melepaskan Seng Busi, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan melepaskan kakak tertua dan memutuskan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Seng Tiantai perlahan turun dari kursi utama dan berjalan menuju pintu aula. Tetapi ketika Seng Tiantai berjalan ke pintu aula, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan sebuah tangan dimasukkan ke dalam pelukannya. Kemudian sebuah jimat dikeluarkan dan dia berteriak, meledak. Ledakan.
Tiba-tiba asap merah dalam jumlah besar memenuhi aula, dan Seng Tiantai mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar aula dan langsung menutup pintu. Sue Hongsan, sangat tercela. Seseorang berteriak, pintu segera dibuka, dan semua orang di keluarga Seng bergegas keluar aula. Tapi wajah semua orang sangat jelek, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Mereka hanya merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat. Meskipun mereka berdiri sebentar, mereka merasa sangat lelah. Seng Tiantai tidak melarikan diri, tetapi berdiri diam di halaman menunggu semua orang. Karena saat ini semua orang telah terkena bubuk berwarna merah darah dan kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya, jadi tidak ada yang perlu mereka takuti. Seng Tiantai, kamu sangat tercela, kamu benar-benar menggunakan racun ini pada bangsamu sendiri. Longbo memelototi Seng Tiantai dan berkata dengan gigi terkatuk, hahaha, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Sekarang kalian semua ada di tanganku. Tunduk padaku dengan patuh dan dukung aku. Aku bisa memberimu penawarnya. Biar ku beritahu, aku telah mengirim seseorang untuk memberitahu aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis akan segera mengirim orang ke keluarga Seng. Jika kamu bangun sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika orang-orang dari Dimensi Ling Lions datang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Seng Tiantai tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar kata-kata Seng Tiantai, semua orang di keluarga Seng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang, apalagi mengikuti Seng Tiantai Dou. Orang ini benar-benar mendapatkan bubuk merah darah. Sepertinya dia sudah lama berkolusi dengan aliansi penyegel iblis. Baikian berkata dengan marah. Apa bubuk berwarna merah darah ini? Chen Ping memandang semua orang yang terlihat lemah, tetapi dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Bubuk berwarna merah darah ini adalah sejenis racun di antara para iblis. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika terkena bubuk berwarna merah darah, mereka akan langsung kehilangan kekuatan spiritualnya dan tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Namun, jika Anda meminum penawarnya tepat waktu, tidak akan ada masalah serius. Namun, jika Anda tidak meminum penawarnya tepat waktu, tubuh Anda akan rusak. Anda mungkin tidak akan pernah bisa berlatih lagi di masa mendatang, kasusnya, kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Baikian mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Sepertinya orang ini benar-benar binatang buas. Dia bahkan menggunakan racun semacam ini pada bangsanya sendiri. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan Chen, maafkan saya, sayalah yang menyebabkan masalah bagi Anda. Seng Jiahui mengikuti Chen Ping dan meminta maaf dengan wajah penuh rasa malu. Jika bukan karena urusan keluarga Seng mereka, Chen Ping dan yang lainnya tidak akan berada dalam situasi ini. Nona Seng, ini hanya darah merah. Jangan terlalu gugup. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Ketika Seng Jiahui mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan wajah aneh. Dia menemukan bahwa Chen Ping terlihat sangat santai saat ini, seolah-olah dia tidak diracuni. Baikian juga tampak terkejut. Chen Ping, bukankah kamu diracun? Tuan Chen, Anda kebal terhadap semua racun, jadi bagaimana Anda bisa diracuni? Kata Ji Yun di samping. Melihat Chen Ping tidak diracuni, Seng Jiahui menjadi bahagia. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Mereka yang bersedia menyerah dan mendukung saya bisa datang sekarang. Seng Tiantai memandang semua orang di keluarga Seng dan berkata. Semua orang di keluarga Seng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bergerak menuju Seng Tiantai. Namun, Seng Tiantai tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang dengan cibiran di wajahnya. Bolehkah aku mendukungmu? Saat ini, Chen Ping keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Seng Tiantai. Bab 3543, aku bilang kamu batuk, tapi kamu masih mengi. Seng Tiantai menatap Chen Ping dan berkata dengan tatapan jijik, kamu bukan dari keluarga Seng kami, mendukungku tidak ada gunanya. Kamu ingin menonjol, sekarang kamu harus menunggu untuk menjadi orang yang tidak berguna. Seng Tiantai sama sekali meremehkan Chen Ping. Bahkan jika Chen Ping berkompromi, dia tidak akan bisa memberikan penawarnya kepada Chen Ping. Orang yang tidak berguna, maksudmu orang yang tidak berguna. Chen Ping tersenyum ringan dan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Seng Tiantai. Chen Ping baru saja menamparnya, dan Seng Tiantai langsung ditampar, wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi.
Kamu, bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Seng Tiantai menutupi wajahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa menurutmu sedikit racun bisa membuatku kehilangan seluruh kekuatanku? Lelucon yang luar biasa. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, sekarang keluarkan penawarnya, lepaskan Master Seng, lalu berlutut dan dengan tulus bertobat, kamu mungkin masih bisa bertahan. Mata Seng Tiantai penuh dengan keganasan, dan dia mendengus dingin, nak, apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Apakah kamu tidak berani membunuhku? Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menghilangkan racun dari mereka kecuali aku. Jika kamu membunuhku, mereka semua akan menjadi tidak berguna. Seng Tiantai tahu bahwa Chen Ping tidak berani membunuhnya, itulah mengapa dia melakukan ini. Kamu cukup percaya diri. Siapa bilang kamu satu-satunya yang memiliki penawar racun ini? Kamu bahkan tidak membayangkan bahwa karena aku bisa terhindar dari keracunan, tidak bisakah aku membatalkannya? Kata Chen Ping sambil mencibir. Nak, kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu tidak diracuni, tetapi kamu ingin menghilangkan racun pada orang-orang ini, itu hanya angan-angan. Seng Tiantai juga tidak bodoh, meskipun Chen Ping tidak diracuni. Bukan berarti Chen Ping bisa melakukan detoksifikasi. Karena kamu tidak percaya, izinkan aku mencobanya untukmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Yun dan berkata, Ji Yun, kemarilah. Ji Yun mengangguk, menyeret tubuhnya yang sangat lelah dan perlahan berjalan ke arah Chen Ping. Ji Yun tampak seperti diracun pada pandangan pertama, dan Chen Ping mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Ji Yun, dan menemukan bahwa Ji Yun memuntahkan seteguk darah hitam, dan dia terlihat jauh lebih energik. Saat Seng Tiantai melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar bisa melakukan detoksifikasi. Namun tak lama kemudian, Seng Tiantai sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, wah, kamu tidak perlu berbohong padaku. Jika kamu bisa melakukan detoksifikasi, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Kamu hanya menggunakan kekuatan spiritualmu untuk menekan sementara dia. Racun dalam tubuh. Saya tidak percaya Anda dapat menekan begitu banyak orang dengan sedikit kekuatan spiritual yang Anda miliki. Bahkan jika Anda tahu cara memperbaiki penawarnya, tidak ada rumput peri di sini, jadi tidak ada yang dapat Anda lakukan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berlutut dan memohon padaku dan menyerah padaku. Jika tidak akan lama lagi kamu akan menjadi cacat bahkan jika kamu meminum penawarnya. Mendengarkan kata-kata Seng Tiantai, Chen Ping berkata dengan penuh penghargaan, ini sangat bagus. Awalnya saya mengira semua penjahat itu bodoh, tapi saya tidak berharap Anda menjadi sangat pintar. Jika bukan karena keberpihakan ayahku, posisi kepala keluarga Seng harus menjadi milikku. Dengan kecerdasanku, aku pasti akan membuat keluarga Seng sejahtera. Seng Tiantai menerima pujian Chen Ping dan bahkan membual tentang dirinya sendiri. Kamu bilang kamu batuk dan masih mengi. Lalu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa memperbaiki penawarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan kuali Senong muncul di halaman, lalu dia mengeluarkan sejumlah besar rumput peri dari cincin penyimpanan. Saat berada di kota Huanglan, Chen Ping mendapat banyak rumput peri dari ahli pengobatan. Melihat kuali Senong dan sejumlah besar rumput peri di depannya, Seng Tiantai sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa pria Chen Ping ini. Bahkan jika Anda mahir dalam sihir, bagaimana Anda masih bisa membuat ramuan? Bab 3544 Saya tidak akan memberitahu. Semua orang di keluarga Seng tampak bersemangat saat melihat Chen Ping mengeluarkan kuali dan rumput peri. Ini membuktikan bahwa Chen Ping benar-benar dapat menyempurnakan penawarnya, dan mereka tidak harus menjadi orang yang tidak berguna, juga tidak harus menyerah kepada Seng Tiantai. Tuan Chen adalah orang yang tidak dapat diprediksi. Seng Jiahui memandang Chen Ping, emosi di matanya sangat rumit. Gadis kecil, apakah kamu jatuh cinta pada Chen Ping? Bai Qian bertanya di samping Seng Jiahui. Wajah Seng Jiahui memerah, tidak, selain itu, ada seorang wanita di sekitar Tuan Chen. Jadi bagaimana jika kamu memiliki wanita? Wajar jika pria seperti dia memiliki 10 atau 8 wanita. Jika kamu menyukainya, kamu harus memperjuangkannya. Malam ini adalah kesempatan bagus. Bai Qian bercanda pada Seng Jiahui. Seng Jiahui tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Saat ini,
Chen Ping telah memasukkan semua rumput peri yang dibutuhkan ke dalam kuali Senong. Bahkan jika kamu memiliki rumput peri dan tahu cara membuat ramuan, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat memurnikan penawarnya sama sekali. Bubuk berwarna merah darah ini adalah salah satu dari 10 racun teratas dalam iblis. Jika kamu ingin memurnikannya penawarnya, Anda harus menggunakan iblis. Ini semua tentang api, Seng Tiantai berkata dengan keras. Dia tahu bahwa penawarnya hanya bisa dimurnikan setelah menggunakan iblis, dan Chen Ping sama sekali bukan iblis, jadi dia tidak bisa memiliki api pamungkas iblis itu. Kamu masih ingin menggunakan Demonic Ultimate Fire, kata Chen Ping berpura-pura terkejut. Hah, pada akhirnya, kamu masih harus memohon padaku dengan patuh. Melihat Chen Ping seperti itu, Seng Tiantai mendapatkan kembali harapan. Tapi kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan Seng Tiantai. Saya melihat Chen Ping menjentikkan jarinya, dan bola api melonjak di ujung jarinya. Nyala api berubah menjadi merah dan kemudian dilempar ke udara oleh Chen Ping. Nyala api berkobar, dan perasaan panas langsung menyebar ke seluruh kediaman keluarga Seng. Apakah ini api iblis yang kamu bicarakan? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya sambil tersenyum. Mata Seng Tiantai membelalak dan dia menunjuk ke arah Chen Ping dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa menjadi iblis? Apakah kamu iblis? Kamu tidak peduli apakah aku seorang pembudidaya iblis atau bukan, selanjutnya aku akan membuatkan penawarnya untukmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melemparkan api tertinggi iblis ke dalam kuali Senong, dan rumput peri langsung terbakar. Seiring dengan semburan aroma obat, pil bening mulai bermunculan satu demi satu di kuali Senong. Hanya butuh 1 jam bagi Chen Ping untuk menyempurnakan penawarnya. Setelah penawarnya dibagikan, semua orang di keluarga Seng menerima penawarnya. Setelah meminum penawarnya, ketidaknyamanan semua orang hilang seketika, yang membuat semua orang sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Rekan Tao, Anda menyelamatkan salah satu anggota keluarga Seng kami. Keluarga Seng saya sangat berterima kasih. Long Bo memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih. Seng Jiahui menghampiri Chen Ping dan mengucapkan terima kasih, tetapi ketika Seng Jiahui melihat ke arah Chen Ping, wajahnya menjadi merah. Chen Ping masih sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Seng Jiahui. Dia tidak menyangka bahwa Baiqian baru saja menggoda Seng Jiahui, membuat hati Seng Jiahui berdebar karena cinta. Apakah kamu yakin? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya. Wajah Seng Tiantai muram dan dia tidak menjawab kata-kata Chen Ping. Ketika Chen Ping tidak memperhatikan, Seng Tiantai tiba-tiba berbalik dan lari. Masih ingin lari. Ketika Baiqian melihat ini, dia mendengus dingin dan mencapai sisi Seng Tiantai dalam sekejap. Sebelum Seng Tiantai bereaksi, dia merasakan kakinya melemah dan langsung berlutut di tanah. Kaki Seng Tiantai ditendang oleh Baiqian. Chen Ping mengikuti Seng Jiahui dan yang lainnya dalam pengejaran. Paman kedua, di mana ayah dan adikku? Di mana kamu menyimpannya? Seng Jiahui bertanya pada Seng Tiantai. Bunuh dia jika kamu mau, aku tidak akan mengatakan itu. Seng Tiantai tahu bahwa dukungan terbesarnya saat ini adalah tempat dia ditahan. Jika dia memberitahunya, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Bab 3545 di penjara. Anda, Seng Jiahui terlihat marah, tetapi Seng Tiantai adalah paman keduanya, jadi Seng Jiahui tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu binatang buas. Seng Jiahui tidak takut melakukan apapun, tetapi Long Bo tidak takut. Sebagai kepala pengurus keluarga Seng, dia telah menjaga beberapa kepala keluarga. Dia sama sekali tidak takut pada Seng Tiantai, jadi dia langsung menamparkan Seng Tiantai. Aku akan membiarkanmu berbicara sendiri. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Seng Jiahui dan berkata, Nona Seng, kunci paman keduamu dulu, lalu duduk dan buat pengaturan. Saya pikir tidak akan lama lagi orang-orang dari aliansi penyegel iblis akan melakukannya, tiba. Karena Seng Tiantai mengirim orang untuk mengundang orang-orang dari Demon Ceiling Alliance, Chen Ping tahu bahwa orang-orang dari Demon Ceiling Alliance pasti akan datang. Chen Ping Yuan awalnya berencana untuk tinggal selama 1 malam dan kemudian pergi, tetapi sekarang jika aliansi penyegel iblis datang untuk berurusan dengan keluarga Seng mungkin tidak dapat melawan mereka. Oke, aku akan menyiapkannya sekarang. Seng Jiahui mengirim orang untuk mengurung Seng Tiantai,
dan kemudian mulai mengatur formasi di sekitar keluarga Seng. Ye Cheng. Di aula keluarga Ye Liancheng dan Penatua Chu sedang membicarakan sesuatu. Tuan, keluarga Seng di Fancheng mengirim seseorang ke sini. Seorang pelayan masuk dan berkata pada Ye Liancheng. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia langsung tertawa, biarkan dia masuk, sepertinya sudah selesai. Apa yang terjadi? Penatua Chu bertanya dengan ragu. Dia masih belum tahu tentang kerja sama Ye Liancheng dengan Seng Tiantai. Elder Chu, saya sudah mengatakan bahwa keluarga Seng pasti akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance kami. Bukankah ini hanya hadiah? Sebenarnya, saya sudah lama berhubungan dengan Seng Tiantai dari keluarga Seng. Seng Tiantai juga bersedia membawa keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis kita. Sekarang kita terlambat mengirim orang ke sini, kita seharusnya berhasil. Ye Liancheng tersenyum bangga. Saat Ye Liancheng menjelaskan kepada Penatua Chu, orang kepercayaan Seng Tiantai sudah masuk dengan tas penyimpanan. Tuan Ye, majikan kedua kami mengirim saya untuk mengirimkan barang ini kepada Tuan Ye. Saya juga berharap Tuan Ye dapat mengirim seseorang ke keluarga Seng untuk membantu majikan kedua mengendalikan seluruh keluarga Seng. Pengunjung itu menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Liancheng dan berkata, Ye Liancheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka tas penyimpanan, hanya untuk melihat token keluarga Seng di dalamnya, serta beberapa buku rahasia sihir rambut keluarga Seng. Yang terpenting adalah gambar, dan yang tergambar di gambar ini adalah tempat rahasia keluarga Seng. Seng Busi dan Seng Jiayue dipenjara di tempat rahasia ini. Awalnya, tempat rahasia ini dimaksudkan sebagai tempat persembunyian. Ketika keluarga Seng mengalami bencana, dan sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini adalah hal paling rahasia dari keluarga Seng. Sekarang Seng Tiantai benar-benar berinisiatif menyerahkannya kepada Ye Liancheng. Hahaha, sepertinya Seng Tiantai memang bisa dipercaya. Melihat barang-barang di tangannya, Ye Liancheng tertawa bangga. Setelah tertawa, Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Tetua, tolong bawa sekelompok saudara laki-laki keluarga Ye dan ikuti kamu ke keluarga Seng. Jika ada seseorang di keluarga Seng yang keras kepala dan menolak bergabung dengan aliansi penyegel iblis, kami akan langsung membunuh mereka tanpa ampun. Seperti yang diperintahkan, tetua tertua dari keluarga Ye mengangguk, dan kemudian memimpin orang-orang untuk mengikuti orang kepercayaan Seng Tiantai ke keluarga Seng. Adapun kekuatan keluarga Seng, Ye Liancheng sangat lega ketika dia mengirim yang lebih tua. Bagaimanapun, keluarga Seng hanya pandai mempelajari mantra dan jimat, tetapi masih kurang dalam hal kekuatan alam. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit sekte dan keluarga bangsawan di dunia para dewa dan manusia yang mempraktikkan mantra dan jimat. Ini sangat mempengaruhi kecepatan kultivasi dan peningkatan alam. Bagaimanapun, energi manusia terbatas. Berlatih mantra dan jimat akan mengurangi waktu untuk budidaya alam. Hanya ada sedikit talenta serba bisa seperti Chen Ping, belum lagi di dunia para dewa dan manusia. Bahkan di seluruh alam semesta, hanya ada sedikit orang jenius seperti Chen Ping. Setelah tetua dan yang lainnya pergi, Ye Liancheng memegang peta di tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Penatua Chu, sekarang saya akan membawa Anda menemui kepala keluarga Seng. Dia sekarang menjadi tahanan. Bab 3546 yang tidak mungkin. Oke, aku akan bertemu ahli mantra dan jimat ini juga. Penatua Chu mengangguk. Saat Penatua Chu berdiri bersama Ye Liancheng dan hendak pergi, seorang anggota keluarga Ye bergegas masuk. Tuan, pemimpin aliansi telah menerima surat, meminta Penatua Chu untuk kembali ke markas aliansi penyegel iblis sesegera mungkin. Itu kata keluarga Ye. Ketika Penatua Chu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek, dan alisnya berkerut erat. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan meminta anggota keluarga Ye pergi. Saya tidak menyangka pemimpin aliansi akan mendapatkan berita secepat itu. Penatua Chu menghela nafas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Penatua Chu, apa yang akan kamu lakukan? Ye Liancheng memandang Penatua Chu dan bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pemimpin aliansi sudah mengetahui dan ingin saya kembali. Saya tidak punya pilihan selain kembali, kata Penatua Chu tanpa daya. Penatua Chu, Anda dapat menyalahkan istana tanpa jiwa atas kematian putranya. Sekarang tampaknya istana tanpa jiwa itu pasti telah memberontak.
Selama Anda memikul tanggung jawab pada mereka, Penatua Chu mungkin masih bertahan. Ye Liancheng memberikan nasihat kepada Penatua Chu. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Bisa bertahan atau tidaknya tergantung kehendak Tuhan. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Liancheng dan berkata, "Tuan Ye, saya akan menyerahkan masalah ini di wilayah selatan kepada Anda. Jangan khawatir, Penatua Chu. Selama Chen Ping masih di wilayah selatan, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan istana tanpa jiwa. Saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari wilayah selatan." Ye Liancheng menepuk dadanya dan berkata, "Terima kasih. Selamat tinggal." Penatua Chu mengucapkan selamat tinggal pada Ye Liancheng dan bergegas kembali ke markas Demon Sealing Alliance dalam semalam. Ye Liancheng membawa beberapa anak buahnya dan menemukan tempat di mana Seng Busi dipenjara sesuai dengan instruksi di peta. Ini adalah bukit kecil, tidak terlihat istimewa. Namun, setelah Ye Liancheng menginjak tanah 3 kali sesuai dengan metode di peta, sebuah pintu rahasia muncul di bukit. Ada cahaya redup yang muncul di sekitar pintu rahasia, dan terlihat jelas bahwa formasi telah dibentuk. Ye Liancheng mengikuti instruksi peta dan mematikan formasi dan membuka pintu rahasia. Ketika Ye Liancheng dan yang lainnya masuk ke pintu rahasia, mereka menemukan bahwa pintu itu sangat besar. Seluruh bukit kecil telah dilubangi, ada banyak ruang di dalamnya, dan ada banyak ruangan. Bahkan ada aula yang sangat luas. Sepertinya keluarga Seng telah mengambil tindakan pencegahan sejak lama. Mereka sangat siap. Ye Liancheng melihat ke bunker besar itu dan berkata dengan kaget, "Tuan, ada banyak sekali ruangan di sini, apakah kita harus mencarinya satu persatu?" Seorang anggota keluarga Ye bertanya. "Tidak, Seng Tiantai sudah menandainya." Setelah mengatakan itu, Ye Liancheng memimpin orang-orang ke bagian terdalam bunker. Ada sebuah ruangan di sini. Setelah dibuka, Seng Busi dipenjara di dalam. Untuk mencegah Seng Busi melarikan diri, kaki dan tangannya dikunci dengan rantai baja tahan karat yang tebal. Wajah Seng Busi jelek dan dia terlihat sangat tua. Matanya sedikit tertutup, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Saat mendengar suara pintu dibuka, Seng Busi masih belum membuka matanya. Ia hanya berkata pelan, "Tidak perlu berpura-pura membujukku. Saat kau menyerangku, persaudaraan kita akan berakhir. Kau bisa membunuh atau memenggal kepalaku sesukamu. Sangat mustahil membujukku untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis." Seng Busi mengira saudaranya Seng Tiantai yang datang, jadi dia tidak membuka matanya. Dia tidak ingin melihat adiknya. "Tuan Seng, saat ini, kamu masih keras kepala." Melihat Seng Busi, Ye Liancheng perlahan berkata. Mendengar suara Ye Liancheng, Seng Busi terkejut, membuka matanya karena terkejut, dan menatap Ye Liancheng. Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Seng Busi sangat bingung, bagaimana Ye Liancheng mengetahui tempat ini. Bersambung.